بسم الله الرحمن الرحيم. Apel. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Apel itu merupakan buah fakihah, buah ladzidah yang lezat. Apel buah yang lezat. Madzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Baik. Madzalika, apa itu? Madzalika, apa itu? Dzalika itu usfurun. Usfur artinya burung, burung pipit. Mungkin burung emprit gitu ya. Usfur, burung pipit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfur, burung pipit itu, ta'irun, burung saghirun, yang kecil. Al-usfur, burung pipit itu, burung yang kecil. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyah, bahasa Arab, lughatun, bahasa sahlah, yang mudah. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Lughatun artinya bahasa, sahlatun mudah. Al-arabiyyah, bahasa Arab. Ya. Kemudian al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Baik. Al-arabiyyah artinya tadi apa? Bahasa Arab, lughatun, bahasa jamilah, yang indah. Jamilah, yang indah. Bahasa Arab, bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Baik. Wa mahmudun talibun kaslan. Baik. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar, nama orang. Ammar, pelajar yang semangat, bersungguh-sungguh. Talib, pelajar, mujtahidun, yang bersungguh-sungguh. Ammar, pelajar yang bersungguh-sungguh. Wa mahmudun, sedangkan mahmud, talibun, pelajar, kaslanu, yang malas. Kaslan, malas. Ammar, pelajar yang bersungguh-sungguh, dan Mahmud, pelajar yang kaslan, malas. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. Man anta? Siapa anda? Siapa? Ya. Siapa kamu? Artinya anta, kamu. Ana, saya, talibun, pelajar. Saya seorang siswa, pelajar. A'anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. A'anta, ab atau alif atau hamzah di awal artinya apa? Apakah? Anta artinya apa? Anda, talibun artinya pelajar, jadidun yang baru. Nah, apakah Anda pelajar yang baru? Nah, iya. Ana, saya, talibun, jadidun, pelajar yang baru. Sampai di sini ada yang muskil atau ada yang perlu ditanyakan dari terjemahan hiwar yang kita baca? Insyaallah sudah tahu semua insyaallah ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, pelajaran yang ke-9 ini membahas satu topik penting, mungkin untuk kita kenali secara global saja.
yaitu tentang pembahasan yang disebut na'at man'ut. Ya. Insyaallah mudah untuk dipahami. Kita tulis di sini pembahasan namanya na'at man'ut. Baik. Kita ambil satu contoh dari sini. Abbasun tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Ya. Tajirun ghaniyun. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya na'at. Ya, penggalan pertama atau penggalan kedua disebut na'at. Penggalan pertama disebut man'ut. Nah, apa itu na'at dan apa itu man'ut? Terjemahannya na'at itu artinya pengikut. Kalau man'ut yang diikuti. Tajirun ghaniyun. Tajirun sebagai man'ut, ghaniyun sebagai na'at. Ghaniyun pengikut atau na'at, tajirun man'ut yang diikuti. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas insyaallah. Nah, yang namanya man'ut yang diikuti itu merupakan raja yang pertama dia, yang harus diikuti selalu dalam semua kondisinya. Ya kan? Bisa kita lihat dari 3 kondisi saja secara global, dari 3 kondisi. Yang pertama dari kondisi mudzakkar atau muannats. Masih ingat pembahasan mudzakkar atau muannats? Mudzakkar itu laki-laki, muannats itu perempuan. Yang namanya muannats itu di belakangnya ada tak marbutah. Misalnya madrasatun. Madrasatun. Ada tak marbutah di belakangnya. Contoh lain apa? Misalnya selain madrasatun, talibatun misalnya. Talibatun. Ada tak marbutah di belakangnya. Nah, ini disebut dengan muannats. Adapun yang tidak terdapat tak marbutah maka namanya mudzakkar, laki-laki. Ya, intinya muannats ada tak marbutahnya, kalau mudzakkar tidak ada tak marbutahnya. Dari sini bisa kita simpulkan apakah jumlah ini dan jumlah ini disebut mudzakkar atau muannats? Jumlah ini mudzakkar atau muannats? Ada enggak tak marbutah di sini? Tidak ada. Berarti mudzakkar laki-laki. Berarti ini laki. Baik. Sekarang man'utnya ada enggak tak marbutahnya? Tidak ada. Berarti disebut dengan mudzakkar. Bahasa Indonesianya laki-laki. Ya, ini jumlah laki-laki, bukan jumlah perempuan. Nah, ini yang pertama. Jadi yang namanya pengikut harus mengikuti jumlah ini dari segi kelaki-lakiannya. Kalau man'utnya laki-laki, maka na'atnya pun harus laki-laki. Kalau man'utnya mudzakkar, bahasa lainnya, maka na'atnya harus mudzakkar. Jadi dia harus ikut selalu. Gak boleh berbeda dengan yang diikuti. Gak boleh berbeda dengan yang diikuti. Harus manut selalu. Nah, boleh tidak sekarang? Kita katakan di sini tajirun ghaniyatun. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena man'utnya laki-laki. Maka na'atnya pun harus laki-laki. Ini ketentuan yang pertama. Jadi yang namanya pembahasan na'at man'ut, na'at itu syarat pertama harus mengikuti man'utnya dari segi kelaki-lakiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, na'at sepengikut harus mengikuti yang diikuti ini. Na'at harus mengikuti man'ut
dari segi harokat akhirnya. Dari segi harokat akhirnya. Bisa kita lihat di sini. Apa harokat akhir man'ut ini? Bom matai. Tajirun, ya kan? Bukan tajirin, bukan tajiron, ya kan? Bukan tajirin, bukan tajiran, tapi tajirun. Maka si pengikut harus juga seperti itu. Ghaniyun, harus tanwin, tidak boleh ghaniyan atau ghaniyin. Saya ulangi. Na'at, pengikut harus mengikuti yang diikuti dari segi harokat akhir. Harokat akhir. Ini yang kedua. Kalau yang pertama dari segi ke laki-lakiannya. Ke laki-lakiannya. Yang kedua dari segi harokat akhir. Bisa kita lihat harokat akhirnya apa di sini? Dom matain. Maka si pengikut pun harus memiliki harokat yang sama. Ya kan? Dom matain juga. Tidak boleh tiba-tiba mungkin dia berubah ghaniyin atau ghaniyan. Tidak boleh. Harus manut si manut bosnya, raja dalam pembahasan ini. Baik. Mungkin ini ya, yang paling penting dari pembahasan ini. Ya, jadi pembahasan naat manut ketentuannya hanya dua diantaranya yang terpenting. Yang pertama harus naat mengikuti manut dari segi mudzakkar dan muannats atau bahasa lainnya kelaki-lakiannya atau nanti muannatnya, dan juga naat harus mengikuti manut dari segi harakat akhir. Kelaki-lakian maksudnya pembahasan ini. Kalau misalnya nanti perempuan, maka dia juga harus mengikuti yang sama. Contoh yang perempuan, kita ambil satu contoh. Talibatun. Talibatun. Mujtahidatun. Ya. Bisa kita tentukan mana naatnya di sini? Jumlah kedua disebut naat. Jumlah pertama disebut man. Ya. Kita ambil syarat pertama. Apakah di sini man'utnya perempuan? Perempuan. Berarti naatnya pun harus perempuan. Tidak boleh menyelisihi. Naat tidak boleh menyelisihi man'ut. Kemudian yang kedua, apakah di sini harokatnya dhammatain? Talibatun, dhammatain bukan? Ya. Berarti man'utnya pun naatnya harus dhammatain. Ya, itu saja. Jadi harus sesuai. Kalau ini kelaki-lakian berarti kalau ini sifat apa? Muannats lah bahasanya. Perempuan harus sesuai dengan jumlah pertamanya. Itu mungkin dua syarat yang terpenting dari pembahasan naat man'ut. Nanti insya Allah dalam contoh-contoh berikutnya kita akan selalu ketemu sama ini. Karena ad-darsus tasik, pelajaran yang ke-9 membahas tentang permasalahan naat man'ut, pengikut dan yang diikuti. Dengan dua ketentuan atau syarat yang sudah kita sebut. Yang namanya naat harus mengikuti man'ut dari segi ini, kelaki-lakian atau perempuan, sesuai. Kalau misalnya jumlah man'utnya laki-laki, ya sudah, naatnya pun harus laki-laki. Kalau misalnya man'utnya perempuan, maka naatnya pun harus perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya naat harus mengikuti man'ut dari segi harokat akhir. Kalau harokat akhirnya man'utnya dhammatain, maka dia pun harus dhammatain. Kalau nanti fathatain, maka dia pun harus fathatain. Kalau misalnya nanti kasratain, maka dia pun harus kasratain. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Ini dua ketentuan terpenting dari pembahasan naat. Dan insya Allah ini akan kita jumpai sangat banyak di pelajaran yang ke-9. Bisa kita baca lagi, kita baca ulang mungkin nanti riwarnya dari atas sampai akhir, biar lebih tergambar dengan baik insya Allah.
Baik, karena sudah masuk waktu Isya, sekiranya ada yang ditanyakan. Jelas insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat berkaitan erat dengan bahasa Arab yang disebut dengan ilmu an-nahwu. Ilmu nahwu. Dalam menguasai bahasa Arab, setidaknya kita memiliki dua cabang ilmu yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu nahwu, dan ini yang sangat penting. Dan yang kedua adalah ilmu sharaf. Insyaallah taala semoga kita bisa mempelajari kedua cabang ilmu tersebut supaya dalam mengenali bahasa Arab kita memiliki kaidah-kaidah, memiliki dasar yang paten. Ilmu bahasa Arab sangat mudah, tinggal kita mempelajari dua fan tadi, dua cabang ilmu tadi. Dan dalam mempelajari ilmu nahwu, di sana ada jenjang-jenjang kitab dari yang dasar, menengah, hingga atas. Nah, salah satu kitab yang sangat mendasar dan sangat mudah untuk dipelajari untuk semua kalangan, baik yang muda, yang sedang, atau yang mungkin sepuh, adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Kitab tadi disebut dengan kitab Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah. Ini adalah kitab tipis yang sangat ringkas namun padat, syarat dengan pembahasan ilmu. Nah, kemudian untuk menjelaskan makna maksud yang terdapat di dalam kitab Al-Ajurumiyah, datang para ulama-ulama lain dalam bidang nahwu ini yang menjelaskan secara lebih gamblang, mensyarah ya penjelasan dari Ibnu Ajurrum dirinci supaya lebih mudah kembali untuk dipahami. Baik, salah satu kitab syarah atau kitab yang menjelaskan tentang kitab nahwu Al-Ajurumiyah tadi adalah kitab yang sedang ada di tangan kita. Disebut dengan At-Tuhfatu As-Saniyah. At-Tuhfatu As-Saniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ditulis oleh Al-Imam Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab ini berbahasa Arab. Namun insyaallah mudah bagi kita untuk mempelajari, karena insyaallah selesai dari pembahasan kitab ini kita langsung tergambar ternyata itulah bahasa Arab. Ya. Mungkin selama ini kita mempelajari durusul lughah Arabiyah itu sedikit sedikit banyak mungkin kurang tergambar secara gamblang maksud bahasa Arab itu seperti apa. Nah, karena kenapa? Karena durusul lughah itu tidak mengajarkan kepada kita ilmu nahwu secara seperti yang dikaedahkan atau ditulis oleh sebagian ulama nahwu. Ya. Jadi sifatnya terlalu memanjang. Mungkin pembahasan hadza saja, pembahasan ini isim isyarah itu sampai beberapa pelajaran dibahas. Pelajaran pertama, pelajaran kedua, sampai pelajaran sekarang pun ada masih menyinggung tentang isim isyarah. Terlalu panjang waktunya. Ya, sedangkan kita butuh waktu yang cepat, butuh waktu yang singkat insyaallah, dan langsung tergambar secara utuh tentang ilmu bahasa Arab. Nah, caranya adalah dengan langsung mempelajari cabang ilmu bahasa Arab tadi. Salah satunya adalah nahwu. Dan yang terpenting dalam bahasa Arab ini ilmu nahwu. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana telah kita sampaikan pernah mengatakan man tabahhara fi ilmi nahwu ihtada ila kulli al-ulum. Imam Syafi'i pernah mengatakan man tabahhara fi ilmi nahwu, orang yang dalam ilmu nahwunya ihtada ila kulli al-ulum, maka dia akan dipermudah memahami seluruh cabang ilmu. Ilmu fiqih, ilmu tafsir, aqidah, suluk, balaghah, dan yang lain
akan mudah bagi dia untuk memahami ilmu-ilmu tadi. Bila mana paham tentang ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini bagaikan miftah lisairil ulum, bagaikan kunci untuk seluruh ilmu-ilmu yang lain. Baik. Kita memohon kepada Allah semoga Allah mempermudah kita untuk mempelajari kitab ini. Bi'aunillahi wa taufiqih. Semoga berfaedah juga. Baik. Di malam hari ini langsung kita mulai. Baik, kita buka halaman yang kelima. Al-muqaddimat. Al-muqaddimat artinya adalah pengantar. Pengantar ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal dalam ilmu nahwu. Yang pertama adalah ta'rifu an-nahwi. Kita baca mungkin sambil diharokati supaya lebih tergambar, siapa tahu. Dan mungkin bisa diterjemahkan juga sedikit-sedikit. Ta'rifun nahwi. Ta'rif artinya adalah definisi. Definisi ilmu nahwu. Apa definisi ilmu nahwu? Mawdu'uhu yang kedua. Mawdu'uhu artinya adalah pembahasan dalam ilmu nahwu. Apa saja yang dibahas dalam ilmu nahwu? Kemudian yang ketiga, dalam muqaddimah pengantar ini membahas tentang thamaratu, buah hasil yang kita dapat dari mempelajari ilmu nahwu. Kemudian nisbatuhu. Nisbatuhu artinya adalah penisbatan kepada siapakah ilmu nahwu ini dinisbatkan. Siapa letak pertama dalam ilmu nahwu. Kemudian wadi'uhu, letak. Nisbah tadi penisbatan, wadi' letak pertama dalam ilmu nahwu. Hukmu asy-syari' fihi. Apa hukum syariat dalam mempelajari ilmu nahwu? Baik. Baik. Jadi di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab dan seluruh cabang ilmu, setidaknya kita harus mengenali 10 perkara terlebih dahulu sebagai pengantar. Supaya apa? Supaya kita tergambar ilmu apa yang akan kita pelajari ini. 10 perkara. Yang pertama adalah disebut al-had. Al-had itu artinya definisi. Apa definisi dari ilmu tersebut? Dari segi bahasa atau dari segi istilah? Definisi terbagi menjadi dua, ada yang dari segi bahasa dan ada yang dari segi istilah atau syar'i, dari segi syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang terpenting pula yang kedua adalah al-mawdu', pembahasan dari ilmu tersebut. Apa yang dibahas dalam ilmu tersebut? Apakah dia membahas nahwu atau nanti membahas ilmu-ilmu yang lain? Kita harus tahu ilmu yang akan kita pelajari ini membahas tentang apa. Kemudian yang ketiga adalah at-tamarah, buah hasil yang kita dapat, yang kita peroleh dari mempelajari satu cabang ilmu tersebut. Lalu yang keempat adalah al-fadl, keutamaan. Apa sih keutamaan yang akan kita raih dari mempelajari ilmu tadi? Kemudian yang kelima, nisbah, penisbatan ilmu tersebut. Penisbatan ilmu tersebut. Dan yang keenam adalah al-wadi', letak pertama dari ilmu tersebut. Ya, letak pertama dari ilmu tersebut siapa ulamanya. Kemudian yang ketujuh al-isim, nama. Nama ilmu tersebut apa namanya? Ilmu nahwu atau ilmu matematika atau ilmu sharaf atau ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang kedelapan al-istimdad, sumber ilmu tersebut, referensi. Dari mana ilmu tadi diambil? Dari mana ilmu tadi disaring? Referensi atau sumber dari ilmu tersebut. Kemudian yang ke-9, hukum mempelajari ilmu tersebut dalam syariat Islam. Apakah dia bernilai wajib atau nanti sunnah atau ternyata boleh-boleh saja atau mubah
atau bahkan makruh atau naudzubillah muharram, haram dipelajari. Apa hukum dari mempelajari ilmu tersebut? Ini yang ke-9. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah masail, permasalahan yang akan dibahas dalam ilmu tersebut. Baik. Dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan kenali sedikit tentang 10 perkara tadi. Yang pertama adalah al-hadd, definisi dari ilmu nahwu. Apa definisi ilmu nahwu baik dari segi bahasa atau dari segi istilah? Ilmu nahwu dari segi bahasa memiliki dua makna. Ilmu nahwu dari segi bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-jihah. Ini kita ambil dari syarah, cuma kita bahasakan yang lebih mudah. Yang pertama adalah al-jihah. Maknanya adalah tujuan. Al-jihah artinya tujuan. Kemudian makna yang kedua adalah asyibhu wal mithlu. Artinya adalah mirip atau serupa. Mirip atau serupa itu dari segi bahasa. Dengan contoh atau perincian yang insya Allah lain waktu lebih mudah kita pahami. Kemudian yang terpenting adalah dari segi istilah. Apa maksud definisi ilmu nahwu dari istilah? Ulama nahwu mengatakan ilmu nahwu adalah al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Terjemahannya adalah ilmu nahwu merupakan kaidah yang dengannya diketahui hukum-hukum pada akhir kata dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu adalah kaidah yang dengannya dikenali hukum-hukum pada akhir kata. Jadi ilmu nahwu itu kesimpulannya membahas tentang akhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Di hali tarkibiha, pada susunannya. Oh iya, agar lebih mudah kita gambarkan. Kita ambil satu contoh, kata dalam bahasa Arab, apapun itu. Misalnya kita ambil satu contoh, masjidun. Apa artinya masjidun? Masjid. Masjidun. Mana ilmu nahwu dari kata ini? Ilmu nahwu hanya ini saja. Akhir kata. Jadi ilmu nahwu hanya membahas harokat akhir. Itu saja. Mudah ya? Sangat mudah. Tidak membahas yang ini. Ini beda pembahasan. Ini masuk dalam pembahasan namanya ilmu sorof. Ya, ilmu sorof itu membahas tengah atau awalan kata. Disebut dengan ilmu sorof. Adapun yang membahas tentang akhir kata disebut dengan ilmu nahwu. Nah, sekarang kita sedang mendalami satu cabang pembahasan ilmu ini. Dan insya Allah di lain waktu semoga Allah memberi kemudahan kita memahami tentang ilmu sorof ini. Yaitu, jadi ilmu nahwu, kita ulangi sekali lagi, membahas hanya tentang akhir dari sebuah kata. Ya. Kenapa dia disebut atau ditulis dengan dhammadain? Kenapa dia nanti bisa menjadi fathatain? Kenapa dia kok bisa berubah menjadi kasrotain? Kenapa dia bisa berubah menjadi fathah atau dhammah atau kasroh atau sukun? Nah, ini kita kenali dalam ilmu nahwu. Kita kenali dalam ilmu nahwu. Adapun tengah dan awalan kata atau tengah kata nanti akan dibahas dalam ilmu sharaf insyaallah taala. Jadi itulah definisi ilmu nahwu dari segi istilah. Dari segi bahasa tadi bermakna tujuan atau mirip dan serupa. Adapun dari segi istilah maka membahas tentang akhir kata. Kemudian yang kedua adalah al-mawdu', pembahasan dari ilmu nahwu. Apa saja yang dibahas dalam ilmu nahwu? Ilmu nahwu dikatakan di sini membahas tentang
kata-kata dalam bahasa Arab. Kata per kata. Masjidun, nanti mungkin ada kosakata yang lain, baitun, kosakata yang lain dan yang lain. Ya, membahas tentang kata per kata dari segi bahasa Arab min jihatil bahad an ahwalihal madhkurah, dari segi pembahasan kondisi yang tertentu. Ya, dari segi intinya akhir dari sebuah kata tadi. Kembali ke sana lagi. Kemudian yang ketiga yang perlu kita kenali adalah tamarah, buah dari mempelajari ilmu nahwu. Setidaknya ada dua hasil atau buah yang kita dapat dari mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama adalah siyanatul lisan 'anil khata' fil kalamil arabi, yaitu terjaganya lisan kita dari kesalahan mengucapkan kata bahasa Arab. Ya, terjaga, siyanah, terjaganya lisan kita dari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan atau membaca, memahami bahasa Arab. Ini hasil yang pertama yang akan kita peroleh dari mempelajari ilmu nahwu. Kita mendapatkan ilmu yang dengannya kita terjaga dari kesalahan-kesalahan. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi. Dengannya kita dapat memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana mungkin kita mempelajari atau dapat memahami Al-Quran dengan baik, hadis-hadis Nabi dengan baik, bila mana kita tidak paham bahasa Arab. Al-Quran jelas berbahasa Arab, hadis Nabi jelas berbahasa Arab. Oleh karenanya sangat urgent dan penting kita untuk mempelajari ilmu nahwu tersebut. Lalu kemudian yang ke berapa? Fadluhu, keutamaannya sama. Fadluhu dengan tamarah mirip. Kemudian yang berikutnya penisbatan ilmu nahwu ini dinisbatkan kepada salah satu dari ilmu-ilmu bahasa Arab, wa huwa minal ulumi al-arabiyyah. Ilmu nahwu termasuk cabang dari ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab ini luas sekali. Di antaranya nahwu yang sudah kita sebut, di antara yang lain adalah sharaf, ya kan? Ada lagi nanti namanya ilmu balaghah, itu mengenali sastra Arab, syair-syair, puisi-puisi bahasa Arab, ada ilmu tersendiri disebut balaghah, ada ilmu arud, ada ilmu banyak sekali. Nah, yang terpenting dua, nahwu dan sharaf. Dari yang kedua ini yang lebih penting adalah nahwu. Jadi nahwu ini posisinya level pertama yang sangat penting dalam mengetahui dan memahami bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya adalah al-waqi'. Siapa peletak pertama dalam ilmu nahwu? Disebutkan al-masyhur, yang terkenal, yang tersebar adalah al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau tabi'in, murid dari sahabat, ya, dan beliau termasuk murid dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan al-Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menuliskan ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini adalah perintah arahan dari sahabat Ali yang diarahkan atau diperintahkan kepada al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali yang bernama Ghalib ibn Amr rahimahullahu taala. Lalu yang berikutnya adalah al-isim, nama. Apa nama dari ilmu ini? Jelas namanya adalah ilmu nahwu, bukan ilmu sharaf, bukan ilmu matematika. Jelas. Nama dari ilmu ini adalah ilmu an-nahwu. Kemudian yang berikutnya al-istimdad. Sumber referensi dari ilmu ini adalah Al-Qur'an was sunnah. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi ilmu nahwu itu diintisarikan, diambil, disaring dari Al-Quran. Dan yang kedua diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga diambil dari kalamul Arab, ucapannya bangsa Arab. Nazm mereka, tulisan syair, puisi mereka, ya. Diambil dari tiga sumber, Al-Quran, As-Sunnah, hadis, dan ucapannya orang-orang Arab. Kemudian yang berikutnya adalah hukum mempelajari ilmu nahwu. Hukum mempelajari ilmu nahwu terbagi menjadi dua. Bisa menjadi fardu kifayah, bisa menjadi fardu ain.
Ya, bisa menjadi fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain. Secara umum mempelajari ilmu nahwu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Maknanya adalah idza alima al-ba'd saqata al-ithm 'anil baqin. Bahasa Arab. Terjemahannya, bila mana sekelompok masyarakat telah menjalankan dan mengetahui ilmu tadi, maka gugur kewajibannya bagi kelompok yang lain. Bila mana mungkin 10 orang sudah mempelajari ilmu bahasa Arab, maka 100 orang sisanya tidak ada kewajiban lagi untuk mempelajari bahasa Arab. Namun bila mana satu kampung tadi tidak ada yang mempelajari bahasa Arab, maka mereka dosa semua. 100 dan 10 orang tadi semuanya terlibat dalam dosa. Itu disebut dengan fardu kifayah. Dalam sunnah atau dalam prakteknya misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Bila mana ada segelintir orang di kampung sana sudah ada yang menyolatkan, maka kampung sini tidak wajib menyolatkan jenazah tersebut. Namun bila mana tidak ada penduduk kampung yang menyolatkan si jenazah tadi, maka seluruhnya mendapatkan dosa. Itu disebut dengan fardu kifayah. Nah, hukum mempelajari ilmu nahwu masuk dalam kategori ini secara umum fardu kifayah. Namun menjadi fardu ain itu kewajiban setiap person kena. Misalnya sholat 5 waktu. Tidak ada yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Siapapun dia, baik lelaki, wanita, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kapan ilmu nahwu bisa menjadi fardu ain? Menjadi fardu ain bagi mereka-mereka yang ingin mendalami hukum syariat Islam. Ingin mempelajari Islam lebih dalam. Atau seorang mujtahid, seorang ulama yang levelnya sampai pada tingkat boleh berfatwa, boleh memberikan hukum, boleh mengambil istinbat hukum dari Quran, dari Sunnah, maka bila mana ingin berfatwa, ingin menyampaikan ilmu kepada orang, wajib bagi dia untuk mendalami dan memahami ilmu nahwu. Adapun bagi keumuman masyarakat, sebenarnya hukumnya adalah fardu kifayah. Namun walaupun seperti itu, bagi kita untuk terus mempelajari ilmu nahwu, berusaha untuk memahaminya, karena ini adalah kebaikan kita dan kembali kepada kita. Yang dengannya kita mendapatkan dua hal tadi, fahmu kitabillah, paham tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan juga terjaga lisan kita dari al-khata' wal-zalal, kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran dalam memahami bahasa Arab atau membaca bahasa Arab atau berinteraksi dengan bahasa Arab. Baik. Itulah 10 perkara muqaddimah pengantar yang sangat penting dari mempelajari ilmu nahwu. Baik. Insyaallah taala di pertemuan mendatang kita akan masuk tentang pembahasan-pembahasan dalam ilmu ini, dan semoga Allah mempermudahkan kita dalam memahaminya dengan baik insyaallah taala. Baik. Lahuna sekiranya ada yang disampaikan. Cukup insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.